Halo teman-teman, saya Asafita Nelly Behuku, NIM 712020326. Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai gereja bukan gedung. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja. Kata igreja sendiri berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Ek sama dengan keluar, eklesia dari kata kaleo sama dengan memanggil. Jadi, eklesia dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia disebut jemaat. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar. Sama seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari perbudakan kepada kemerdekaan, begitu pula gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dosa menuju kepada kemerdekaan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Kita yang telah beriman pada Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari posisi kita sebagai ciptaan lama, dari daging atau jasmanian atau hawa nafsu kedagingan, kepada posisi sebagai ciptaan baru, dari roh atau rohania atau hidup dipimpin Roh Kudus. Dengan demikian, gereja bukanlah gedung, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa 1 Korintus 3 ayat 17, bait Allah itu ialah kamu. Jadi, yang disebut gereja dalam bahasa Inggris church adalah saya dan saudara, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara adalah gereja, maka saudara dapat memuji Tuhan dimanapun saudara berada, tidak tergantung kepada tempat atau gedung, tidak tergantung kepada ketersediaan alat musik atau lampu warna-warni, juga teknologi media yang canggih. Damai dan ketenangan ibadah ada dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah gerejanya, bait kudusnya, tempat kediamannya. Saudara dapat menyembah Tuhan di rumah, di kamar saudara yang kecil, atau di bawah kolong jembatan, di tempat kloset, di tempat pengungsian, di bawah pohon, di pinggir pantai, di gedung lantai 50, di basement, lantai bawah, di gunung, atau di lembah, di lautan, atau di udara. Di mana saja. Sebab saudara adalah gerejanya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21-24. Dalam mata kuliah eklesiologi, studi tentang gereja tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau bangunan gereja sebagai tempat ibadah. Lebih dari itu, eklesiologi menggali aspek-aspek teologis dan praktis tentang apa yang sebenarnya merupakan gereja. Secara teologis, gereja dipandang sebagai persekutuan umat Kristen yang dipanggil untuk mengikuti Kristus dan mewartakan Injil. Ini berarti gereja terdiri dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus, dan mereka bersatu dalam iman dan kasih. Praktis, eklesiologi mempertimbangkan struktur organisasional gereja, peran para pemimpin rohani seperti imam, pendeta, atau uskup, dan tugas-tugas pelayanan gereja dalam memberitakan firman Allah, melayani umat, dan memuliakan Allah. Pentingnya memahami bahwa gereja bukanlah hanya sebuah bangunan, tetapi lebih merupakan jemaat orang percaya. Ini memunculkan refleksi penting terhadap identitas dan misi gereja dalam dunia modern. Demikian penjelasan singkat mengenai gereja bukan gedung. Semoga dapat membantu kita untuk lebih mengerti maksud dan makna gereja yang sesungguhnya, ya teman-teman. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.